Kesetimbangan kimia. Media pembelajaran ini dipersembahkan oleh kelompok 2. Erna Widiastuti, Hilya Ulinaja, Kuku Vantrian Alfarobi. Dalam kesetimbangan kimia, kita akan mempelajari tentang 1. Kesetimbangan dinamis, 2. Pergeseran arah kesetimbangan, 3. Tetapan kesetimbangan yaitu KC dan KP, dan 4. Kesetimbangan dalam industri. Perhatikan video berikut ini. Apa sih kesetimbangan itu? Bayangkan bila kamu menggali lubang dan temanmu menutup lubang itu. Apabila kamu menggali dengan cepat, maka lubang akan bertambah besar. Apabila temanmu menutup lubang itu dengan cepat, maka lubangmu akan tertutupi. Bila temanmu menutup dengan kecepatan yang sama dengan kecepatanmu menggali lubang, maka tidak akan ada perbedaan di kedua lubang. Perhatikan timbangan yang telah ditimbang berikut. Bila salah satu tangan timbangan diberi beban, maka tangan timbangan lain harus diberi beban agar kesetimbangan dicapai kembali. Nah, apakah dalam reaksi kimia juga terjadi proses kesetimbangan? 3 jenis reaksi yang mungkin terjadi pada reaksi kimia. 1. Reaksi irreversibel, yaitu reaksi yang berlangsung tuntas. Contohnya yaitu serbuk Fe yang bereaksi dengan HCl membentuk FeCl2 dan gas H2O. 2. Yaitu reaksi reversibel. Reaksi berlangsung bolak-balik. Zat yang direaksikan semula akan habis dan terbentuk zat baru. Zat baru yang terbentuk dapat direaksikan dengan zat lain dan menghasilkan zat semula. Contohnya yaitu ion kromat dalam suasana asam berubah menjadi ion dikromat yang berwarna jingga dan H2O. 3. Yaitu reaksi reversibel dinamis. Reaksi bolak-balik yang terjadi terus-menerus. Hasil reaksi yang terbentuk akan terurai kembali menjadi zat bereaksi. Zat bereaksi bereaksi kembali membentuk produk. Hal ini terjadi terus-menerus. Contohnya yaitu ion Fe3+ yang berwarna kuning bereaksi dengan ion CNS- menjadi ion kompleks FeCNS2+ yang berwarna merah darah. Nah, reaksi yang terjadi dalam keadaan setimbang adalah reaksi reversibel dinamis. Keadaan setimbang dari campuran dibagi menjadi 2, yaitu keadaan homogen dan keadaan kesetimbangan, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Perhatikan fasa pada kedua contoh reaksi kesetimbangan tersebut. Apakah perbedaannya? Pada kesetimbangan homogen, semua fasa pada sistem kesetimbangan selalu sama, yaitu fasa gas atau aquos. Sedangkan pada kesetimbangan heterogen, zat-zat yang berada dalam sistem mempunyai fasa yang berbeda, bisa berfasa gas, aquos, liquid, dan padat. Selanjutnya, mari kita belajar mengenai pergeseran kesetimbangan. Coba perhatikan, mampukah kesetimbangan bergeser? Apabila timbangan dalam keadaan setimbang, beban ditambahkan pada tangan timbangan, maka timbangan akan bergerak ke arah tangan yang lebih berat. Untuk membuat timbangan setimbang, diperlukan beban yang ditambahkan pada tangan yang lain. Henry Le Chatelier mengemukakan prinsip mengenai pergeseran kesetimbangan, yaitu bila suatu sistem kesetimbangan diadakan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu menjadi sekecil-kecilnya. Lalu, bagaimanakah kesetimbangan itu dapat digeser? Untuk menjawab pertanyaannya, perhatikan uraian selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ada 4 hal, yaitu perubahan konsentrasi, perubahan tekanan dan volume, perubahan suhu, dan penambahan katalis. Perubahan konsentrasi. Pada kesetimbangan, reaksi yang terjadi adalah reaksi reversibel dinamis. Reaktan A dan B menghasilkan produk C dan D. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Perhatikan larutan yang ada di dalam gelas kimia tersebut. Larutan tersebut adalah ion FeSCN2+, di mana akan bereaksi secara berkesetimbangan membentuk ion Fe3+ dan ion SCN-. Ion FeSCN2+ ini berwarna merah, sedangkan ion Fe3+ berwarna kuning dan ion SCN- tak berwarna. Kemudian, sesuai dengan prinsip Le Chatelier, apabila di dalam kesetimbangan tersebut diganggu dengan cara menambahkan atau mengurangi konsentrasi baik produk maupun reaktan, apa yang akan terjadi? Pertama, jika kita akan menambahkan NaSCN, maka
akan terjadi penambahan ion SCN- pada mula-mula. Karena kesetimbangan diganggu sesuai dengan prinsip Le Chatelier, untuk menguranginya, maka harus diberikan reaksi agar aksi yang diberikan tersebut sekecil-kecilnya. Sehingga dalam kondisi ini, kesetimbangan harus bergeser ke arah kiri, yaitu ke arah reaktan, dengan membentuk lebih banyak FeSCN12. Dapat dilihat di dalam diagram, pada akhir reaksi, ion FeSCN2+ akan mengalami peningkatan, sedangkan ion Fe13 mengalami penurunan, dan ion SCN- juga mengalami penurunan. Secara makroskopik dan mikroskopik dapat dilihat bahwa karena pergeseran kesetimbangan menuju reaktan, maka secara kasat mata larutan yang dihasilkan akan menjadi lebih merah. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita mengurangi jumlah ion Fe3+ di dalam larutan tersebut? Mula-mula ion Fe3+ akan berkurang. Karena kesetimbangan telah diganggu, maka untuk memenuhi prinsip Le Chatelier, kesetimbangan harus digeser ke arah kanan, sehingga ion Fe3+ akan bertambah kembali dan ion SCN- juga akan bertambah, sedangkan ion FeSCN2+ akan berkurang. Seperti terlihat pada gambar mikroskopik dan yang terlihat pada gelas kimia, dapat diketahui bahwa larutan yang mula-mula berwarna merah gelap akan berangsur-angsur pudar menjadi kuning dan hampir tak berwarna. Dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu zat konsentrasinya ditambahkan, kesetimbangan bergeser ke arah lawan. Apabila konsentrasi dikurangi pada salah satu sisi, kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Atau smart solutionnya yaitu Bach-Wang-Langri. Bila ditambah konsentrasinya, kesetimbangan bergeser ke arah lawan. Bila dikurangi konsentrasinya, kesetimbangan bergeser ke arah diri sendiri. Faktor kedua yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah perubahan tekanan atau volume. Dalam reaksi reversibel, dimisalkan 1 mol reaktan A bereaksi dengan 2 mol reaktan B sehingga menghasilkan 1 mol produk C dan 1 mol produk D. Untuk itu, perhatikan ilustrasi berikut ini. Apabila kita memperbesar tekanan dengan cara memperkecil volume, maka kesetimbangan akan diganggu. Sebaliknya, apabila kita memperkecil tekanan dengan cara memperbesar volume, maka ruang dalam sistem itu akan semakin besar dan kesetimbangan juga telah diganggu. Perhatikan gelas kimia berikut ini. Terdapat sistem tertutup di mana di dalamnya terdapat gas-gas iodin dalam bentuk molekul diatomik yang berwarna ungu. Sesuai dengan persamaan reaksi yang tertera di dalam gambar berikut ini, molekul I2 dalam bentuk gas akan terurai menjadi 2 atom I dalam bentuk gas, di mana reaksi ini berlangsung secara setimbang. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu tekanan, dengan cara meningkatkan tekanannya atau menurunkan tekanannya, maka apa yang akan terjadi pada sistem? Pertama, kita akan meningkatkan tekanan dalam sistem dengan cara menurunkan volumenya. Apabila tekanan diperbesar, maka volume atau ruangan dalam sistem ini menjadi lebih sempit dari sebelumnya, sehingga secara mikroskopik kemungkinan tumbukan antara molekul-molekul I2 yang berada di dalamnya akan semakin besar, sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan dari sistem ini telah terganggu. Sesuai dengan prinsip Le Chatelier, untuk mengimbanginya, maka harus diberikan reaksi agar aksi yang diberikan itu sekecil-kecilnya. Dalam keadaan ini, untuk menguranginya, maka pergeseran harus bergerak ke arah kiri, yaitu ke arah reaktan,
menuju pembentukan molekul I2 dalam bentuk gas, sehingga dapat dilihat dalam diagram berikut ini terjadi peningkatan jumlah molekul I2 sedangkan terjadi penurunan jumlah atom I, sehingga secara kasat mata dapat dilihat di dalam gelas kimia ini warna gasnya akan menjadi lebih gelap dari semula, yaitu berwarna lebih ungu. Sebaliknya, jika kita menurunkan tekanan dengan cara meningkatkan volume, maka ruang di dalam sistem ini akan menjadi lebih luas dari semula, sehingga secara mikroskopik kemungkinan untuk tumbukan akan semakin kecil. Hal ini menyebabkan sistem telah terganggu, sehingga untuk menguranginya maka harus dilakukan suatu reaksi agar prinsip Le Chatelier dapat dipenuhi. Dalam kondisi ini, kesetimbangan harus bergeser ke arah kanan, yaitu pembentukan dua atom iodin dalam bentuk gas, karena mol atom iodin ini lebih banyak sehingga dalam diagram ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah atom iodin sedang jadi penurunan jumlah molekul iodin. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa es kimia ini yang mula-mula berwarna ungu akan pudar menjadi tak berwarna karena pergeseran kesetimbangan menuju ke kanan. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perubahan tekanan hanya mempengaruhi kesetimbangan yang melibatkan gas. Tekanan gas bergantung pada jumlah molekul, tidak bergantung pada jenisnya. Pengaruh perubahan tekanan akan berhubungan dengan perubahan volume. Jika tekanan diperbesar, maka volume mengecil dan menyebabkan kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, maka volume membesar dan menyebabkan kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Faktor ketiga yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah perubahan suhu. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat reaksi kesetimbangan yaitu 1 mol reaktan A bereaksi dengan 1 mol reaktan B sehingga menghasilkan 1 mol produk C dan 1 mol produk D, di mana reaksi berlangsung dalam keadaan eksotermik yaitu delta H sama dengan minus 75 kJ. Apabila kesetimbangan diganggu dengan menambahkan atau mengurangi jumlah energi dengan cara meningkatkan atau menurunkan suhu, maka apabila suhu ditingkatkan, di dalam sistem tersebut akan didapatkan energi sebesar 70 kJ, dan apabila suhu diturunkan, maka dalam sistem tersebut akan dihasilkan energi sebesar 75 kJ. Gelas kimia berikut ini di mana di dalamnya terdapat suatu sistem ruang tertutup yang di dalamnya mengandung gas dinitrogen tetraoksida yang tak berwarna sesuai dengan persamaan reaksi berikut ini, di mana dinitrogen tetraoksida dalam bentuk gas akan terurai dengan cara memutus ikatannya menjadi dua nitrogen dioksida dalam bentuk gas. Apabila kita ingin mengetahui faktor pergeseran kesetimbangan yaitu suhu dengan cara menaikkan suhu atau menurunkan suhu, maka apa yang akan terjadi? Pertama, kita akan meningkatkan suhu dengan cara menambah kalor. Apabila kalor ditambah dalam sistem, maka vibrasi dan tumbukan pada molekul-molekul yang terdapat di dalamnya akan semakin besar, sehingga energi yang dihasilkan oleh sistem juga akan semakin besar. Oleh karena itu, apabila suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan diganggu. Sesuai dengan prinsip Le Chatelier, maka untuk mengimbanginya harus dilakukan suatu reaksi tertentu, yaitu dengan cara menggeser kesetimbangannya ke arah kanan, yaitu ke arah yang membutuhkan panas atau kalor atau energi yang disebut dengan reaksi endotermik. Dapat dilihat dalam diagram bahwa akan terjadi penurunan jumlah N2O4 dan akan terjadi peningkatan jumlah NO2, sehingga secara makroskopik dapat dilihat di dalam
gelas kimia ini bahwa larutan akan berwarna semakin coklat. Selanjutnya, apabila kita menurunkan suhu dengan cara memberikan es di sekitar sistem, maka apa yang akan terjadi? Di dalam sistem ini, tumbukan atau vibrasi dari molekul-molekul akan semakin kecil sehingga kesetimbangan akan terganggu. Untuk itu, diperlukan suatu energi dari sistem itu sendiri agar prinsip Le Chatelier terpenuhi. Dalam kondisi ini, maka pergeseran kesetimbangan harus bergerak ke arah kiri, yaitu ke arah eksoterm, di mana yang menghasilkan energi atau panas atau kalor. Dapat dilihat dalam diagram bahwa terjadi peningkatan jumlah molekul N2O4 dan terjadi penurunan jumlah molekul NO2, sehingga secara kasat mata gas yang semula berwarna coklat akan berangsur-angsur berubah menjadi tak berwarna. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jika suhu sistem kesetimbangan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang membutuhkan kalor atau panas atau energi, yaitu reaksi endoterm di mana delta H sama dengan positif. Sebaliknya, jika suhu sistem kesetimbangan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menghasilkan kalor atau panas atau energi, yaitu reaksi eksoterm di mana delta H-nya sama dengan negatif. Faktor terakhir yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah penambahan katalis. Dalam reaksi reversibel, dimisalkan 1 mol reaktan A bereaksi dengan 1 mol reaktan B sehingga menghasilkan 1 mol produk C dan 1 mol produk D, di mana reaksi tersebut diberi katalis. Oleh karena itu, perhatikan ilustrasi berikut ini terlebih dahulu. Apabila seseorang dalam gambar tersebut diibaratkan sebagai katalis, maka ia akan memiliki tongkat ajaib yang dapat mempercepat reaksi ke kanan maupun ke kiri tanpa mempengaruhi kesetimbangan yang terjadi. Apabila Anda dan teman Anda diibaratkan sedang menggali tanah, maka apabila pemberian katalis diberikan dapat diibaratkan sebagai sekop yang digunakan akan semakin besar sehingga lubang yang diinginkan akan semakin cepat terjadi, tetapi kecepatan tidak akan berubah, yaitu tetap sama. Jadi, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa katalis merupakan zat yang dapat mempercepat berlangsungnya reaksi, ikut bereaksi, tetapi pada akhir proses, katalis akan diperoleh kembali. Pada sistem kesetimbangan, katalis akan mempercepat tercapainya kesetimbangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tetapi katalis mempengaruhi seberapa cepat kesetimbangan reaksi akan terjadi. Kali ini kita akan belajar tentang konstanta kesetimbangan. Kita amati kolom reaksi kesetimbangan dan konstanta kesetimbangan. Penyebut pada konstanta merupakan hasil kali dari konsentrasi produk pada reaksi kesetimbangan. Pembilang merupakan hasil kali dari konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Kita perhatikan di baris kedua. Jika konstanta K sama dengan konsentrasi SO3 dipangkatkan 2 per konsentrasi SO2 dipangkatkan 2 dikalikan konsentrasi O2. Bagaimanakah reaksi kesetimbangannya? Reaksi kesetimbangannya yaitu 2SO2 ditambah O2 berkesetimbangan dengan 2SO3. Kemudian apabila ada reaksi MA, M merupakan koefisien dari A, ditambah NB berkesetimbangan dengan PC ditambah QD, bagaimanakah konstantanya? Maka konstanta dari reaksi tersebut adalah K sama dengan konsentrasi C pangkat P dikalikan konsentrasi D pangkat Q per konsentrasi A pangkat M dikalikan konsentrasi B pangkat N. Jadi dapat kita simpulkan konstanta kesetimbangan merupakan
hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat reaksi yang dipangkatkan koefisiennya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Perhatikan tabel hasil dari percobaan berikut. Percobaan 1 sampai percobaan 3 dilakukan pada suhu yang sama, yaitu 1500 Kelvin. Dalam keadaan setimbang, konsentrasi dari percobaan 1 sampai percobaan 3 memiliki perbedaan. Tapi, coba kita lihat ketika kita hitung berapa konstanta kesetimbangannya. Ternyata, konstanta kesetimbangannya hampir sama. Maka, Goldberg dan Waage menyimpulkan bahwa pada reaksi kesetimbangan, hasil kali konsentrasi zat produk dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya akan tetap pada suhu yang tetap. Kemudian kita menuju ke materi selanjutnya. Coba kita perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 2 gas SO2 ditambah gas O2 berkesetimbangan dengan 2 gas SO3. Jika diketahui konsentrasi SO2 0,05 mol per liter, konsentrasi O2 0,02 mol per liter, konsentrasi SO3 0,05 mol per liter. Kemudian kita tulis konsentrasi yang sudah diketahui pada konstanta kesetimbangan. Konstanta ini diisi berdasarkan konsentrasi, maka disebut dengan Kc. Baik, selanjutnya kita kembali ke reaksi kesetimbangan awal. Jika dalam reaksi kesetimbangan ini hanya diketahui jumlah mol tiap-tiap gas, yaitu SO2 0,05 mol, O2 0,02 mol, dan SO3 0,05 mol. Maka bagaimanakah kita menentukan konstanta kesetimbangannya? Kita lihat mol total dari seluruh gas yaitu 0,12. Maka bisa dihitung tekanan parsial dari tiap-tiap gas dengan mol dari tiap-tiap gas dibagi dengan mol total dari seluruh gas akan memberikan nilai dari tekanan parsial. Jadi seluruh tekanan parsialnya bisa kita hitung. Maka kita tulis konstanta kesetimbangannya sebagai berikut. Maka kita isikan tiap tekanan parsial dari gas pada konstanta kesetimbangannya. Konstanta kesetimbangan yang didasarkan pada tekanan disebut dengan Kp. Baik, selanjutnya kita akan menentukan apakah hubungan sebenarnya dari Kp dan Kc. Perhatikan persamaan gas ideal berikut. Jika kita perhatikan, P merupakan tekanan dan N per V merupakan konsentrasi zat. Perhatikan persamaan reaksi kesetimbangan jika kita tulis konstanta kesetimbangannya berdasarkan tekanan. Lalu apakah hubungannya dengan persamaan gas ideal? Oke, jika kita ganti P dengan N per V dikali RT, maka konstanta kesetimbangannya akan jadi seperti ini. Persamaan ini dapat kita sederhanakan dengan mengeluarkan RT. Maka persamaan yang diperoleh adalah konsentrasi R pangkat C dikalikan konsentrasi S pangkat D, kemudian dibagi dengan konsentrasi P pangkat A dikalikan konsentrasi Q pangkat B dikalikan RT pangkat C plus D min A plus B. Jika kita perhatikan pada persamaan terakhir, maka persamaan ini dapat diganti dengan Kc, kemudian pangkat dari RT bisa diganti dengan delta N. Jadi persamaan akhir dari Kp adalah Kc
dikalikan RT pangkat delta N. Inilah hubungan dari Kp dan Kc. Dari persamaan ini, maka dapat kita simpulkan apabila delta N sama dengan 0, maka Kp sama dengan Kc. Berikut adalah kesetimbangan dalam industri. Pembuatan amonia menurut Haber-Bosch. Persamaan termokimia reaksi sintesis amonia adalah sebagai berikut. Gas N2 direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan gas amonia dalam reaksi kesetimbangan di mana delta H sama dengan negatif 92,4 kJ, sehingga dapat dikatakan bahwa reaksi ke kanan adalah reaksi eksotermik. Berdasarkan prinsip kesetimbangan, kondisi yang menguntungkan untuk ketuntasan reaksi ke kanan atau pembentukan NH3 adalah suhu rendah dan tekanan tinggi. Akan tetapi, reaksi tersebut berlangsung sangat lambat pada suhu rendah, bahkan pada suhu 500 derajat Celcius sekalipun. Di pihak lain, karena reaksi ke kanan eksoterm, penambahan suhu akan mengurangi rendemen. Oleh karena itu, dewasa ini seiring dengan kemajuan teknologi digunakan tekanan yang jauh lebih besar, bahkan dapat mencapai 700 atm untuk mengurangi reaksi balik, maka amonia yang terbentuk segera dipisahkan. Mula-mula, campuran gas nitrogen dan hidrogen dikompresi atau dimampatkan hingga mencapai tekanan yang diinginkan. Kemudian, campuran gas dipanaskan dalam suatu ruangan yang bersama kasalitama katalisator sehingga terbentuk amonia. Kan contoh berikut ini. Amonia dihasilkan di industri. Proses Haber-Bosch ini pada akhirnya akan menghasilkan amonia. Pada tahun 1914 sampai 1918, Haber dan Bosch menemukan bagaimana cara memproduksi amonia, sehingga pada tahun tersebut ia mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang industri. Adapun reaksinya yaitu hidrogen plus nitrogen dalam reaksi kesetimbangan membentuk NH3, di mana metana dan uap air akan menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida. Hidrogen ditambah oksigen akan menghasilkan air, sehingga nitrogen, oksigen, dan zat-zat lain lah yang akan membentuk gas-gas di atmosfer. Dalam kondisi dengan tekanan tinggi, amonia dimanfaatkan dan dihasilkan amonia cair karena proses kondensasi. Untuk menghindari adanya reaksi balik, maka digunakanlah prinsip kesetimbangan dalam reaksi tersebut. Menurut prinsip Le Chatelier, maka untuk memaksimalkan hasil amonia dan mengurangi biaya produksi sekecil-kecilnya, maka tekanan harus diperbesar supaya amonia yang dihasilkan akan maksimal. Apabila tekanan diperbesar kembali, maka biaya yang digunakan akan semakin mahal karena proses yang terjadi akan semakin lambat. Oleh karena itu, tekanan yang digunakan berkisar 200 atm. Prinsip Le Chatelier yang lain yaitu suhu. Suhu yang bagaimana yang terbaik digunakan untuk pembuatan amonia? Karena proses ke kanan adalah reaksi eksoterm, maka seharusnya digunakan pada suhu rendah.
Akan tetapi suhu terbaiknya adalah sekitar 400 sampai 450 derajat Celcius. Sehingga hasil amonia yang digunakan akan semakin maksimal. Rendemen sekitar 10-20% saja yang akan mendapat reaksi balik, sehingga tidak ada reaktan yang dibuang. Katalis Fe juga digunakan agar proses tercapainya kesetimbangan semakin cepat, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses Haber-Bosch ini akan menghasilkan amonia dalam jumlah maksimal apabila suhu sekitar 400 sampai 450 derajat Celcius dan tekanan sekitar 200 atm serta diberi katalis Fe. Contoh yang kedua yaitu pembuatan asam sulfat menurut proses kontak. Dapat dilihat belerang dibakar dengan udara membentuk belerang dioksida. Selanjutnya, belerang dioksida ini akan menjadi belerang trioksida. Belerang trioksida dilarutkan dalam asam sulfat pekat membentuk asam pirosulfat H2S2O7 dalam bentuk liquid. Nah, asam pirosulfat direaksikan dengan air membentuk asam sulfat pekat. Tahap penting dalam proses ini adalah reaksi kedua. Reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan dan eksoterm sama seperti pada sintesis amonia. Reaksi ini hanya berlangsung baik pada suhu tinggi, akan tetapi pada suhu tinggi justru kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Oleh karena itu, pada proses kontak digunakan suhu sekitar 500 derajat Celcius dengan katalisator F2O5. Sebenarnya tekanan besar akan menguntungkan produksi SO3. Tetapi penambahan tekanan ternyata tidak diimbangi penambahan hasil yang memadai. Oleh karena itu, pada proses kontak tidak digunakan tekanan besar, melainkan tekanan normal 1 atm. Demikianlah media pembelajaran dari. Terima kasih, good luck.